banyak hal. Dan demikian juga mabrur dalam amal ibadah kita. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kalau memang mabrur, berarti kita mendapatkan juga hasanah, arti kebaikan, baik bagi kita di dunia dan bagi kita di akhirat. Hadirnya Asyadul Ruhban adalah mengantarkan kita dalam perspektif itu, menggapai mabrur dunia dan akhirat. Menggapai mabrur dalam artian kita diterima oleh Allah, baik dalam semua tarikan napas dan langkah kita di dunia ini maupun di akhirat sana, sehingga kita betul-betul dapat menikmati hasanah ini dalam suasana nyaman dan menyenangkan, dalam suasana keteduhan dan kedamaian, dalam suasana sukacita dalam setiap tarikan napas dan langkah kita. Itulah mabrur yang kita dambakan. Itulah mabrur hakiki sebagai puncak kerinduan kita kepada Allah, sebagai puncak daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lagi-lagi Asyadul Ruhban lahir dalam rangka memandu kita semua menggapai mabrur itu, juga dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana training ini yang kita kembangkan? Training yang kita kembangkan ini adalah memadukan dua kekuatan potensi yang besar. Pertama adalah potensi teknologi yang berbasis akademik, di mana kita mengembangkan teori-teori baru dalam psikologi, demikian juga psikologi analisa yang sangat-sangat populer pada hari ini baik di negara barat maupun di negara timur. Nah, kemudian yang potensi kedua adalah dimensi spiritual. Spiritual yang kita kembangkan adalah spiritual ilahiyah. Artinya spiritual yaitu memadukan nilai-nilai yang betul-betul diambil seutuhnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita padukan dengan upaya-upaya apa untuk mendekatkan kita lebih cepat kepada Allah SWT. Maka itu dengan pola-pola yang kita padukan, dua sinergi yang luar biasa ini, yang sangat-sangat belum ada yang mengadakan seperti ini, adalah suatu metode yang sangat-sangat strategis dan fungsional. Maka itu kami menghimbau pada peserta, kalau sudah kita punya komitmen ikut dalam kegiatan ini, jangan tinggalkan satu sesi pun. Karena kalau satu sesi saja tertinggal, maka nanti ada yang tidak nyambung dari rangkaian awal sampai akhir. Maka itu kita harapkan mulai dari petang ini sampai nanti malam ada kegiatan kita Qiyamul Lail, sampai juga pengisian spiritualitasnya di saat-saat orang tertidur lelap di keharibannya masing-masing, kita terbangun bersama dalam rangka mengisi spiritualitas kita. Di sanalah kekuatan yang luar biasa nanti kita rasakan sebagai Asyadul Ruhban itu. Di sanalah puncak daripada rasa rindu-rindu kita itu kita tumpahkan sebagai perwujudan kita makhluk Allah yang kecil, yang patut bersyukur dan patut juga merefleksikan segalanya sebagai kekecilan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kami himbau jangan ada nanti yang melewatkan malam-malam yang sangat indah ini, apalagi nanti jam 11, jam setengah 11 kita tidur, jam 1 dibangunkan. Nah, khawatir kalau Bapak Ibu kebablasan tidur, lewatlah malam yang indah itu ya. Jadi nanti kita ada beberapa orang petugas yang akan membangunkan Bapak Ibu sekalian di kamarnya. Mohon maaf nanti jam 1, jam setengah 2 akan dibel ke kamarnya. Kita bangun bersama, kita Qiyamul Lail, mungkin Qiyamul Lailnya di kamar masing-masing. Kemudian kita sholat tasbih bersama bagi yang mau melaksanakannya. Kemudian kita akan isi dengan terapi spiritual yang berbasis Asyadul Ruhban ini atau Asyadul Ruhban. InsyaAllah ini akan memberikan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, akan memberikan suatu suasana maqaman mahmud, atau sesuatu yang akan bermukim di dalam dada kita yang sangat-sangat luar biasa. Karena malam hari yang suasananya tenang, malam hari udaranya rapat, malam hari Allah mendengar segala pinta dan doa kita. Saat-saat itulah kita mencoba bermunajat, mencoba menyatukan hati kita, pikiran kita, sehingga kita betul-betul berada dalam suasana tanpa batas dengan Allah SWT. Yang terakhir kami ingin sampaikan, di depan Bapak Ibu lihat logo. Logo itu adalah sebagai simbol otak. Otak adalah sebuah kekuatan besar yang mengendalikan semua dimensi kehidupan kita, mengendalikan hati kita, emosi kita, kreativitas kita, kecerdasan kita. Ketahuilah bahwa sampai hari ini potensi yang tergali dalam hidup kita hanya 20%, tapi 80%-nya belum tergali dengan baik. Kehadiran kami dengan Asyadul Ruhban adalah mencoba meng-create,
membantu Bapak Ibu sekalian menggali potensi yang tersimpan 80% itu sehingga dapat diberdayakan secara maksimal. Maka itu kenapa logonya kita tampilkan otak. Karena otak adalah simbol segala-galanya yang mengatur semua gerak kehidupan kita, mengatur sukses dan tidaknya kita, dan mengatur apakah iman atau tidaknya kita. Otak juga yang menjadi komando spiritual dan komando ilahiyah di dalam diri kita. Di dalam otak itu, kalau kita amati secara lebih dekat, ada tulisan Allah. Belum tidak kelihatan ya. Tapi kalau lebih dekat dilihat di logo ini, itu adalah tulisan Allah. Kemudian di sekitarnya, sekelilingnya ada benang-benang putih. Bapak Ibu lihat, itu ada 17 benang-benang putih yang mengikat seperti sebuah jari-jari yang mengikat otak itu. 17 itu adalah simbol sholat. 17 kali dalam satu hari semalam. Jadi apabila satu saja jari-jari itu kita lepaskan, maka lepaslah kita dengan kehidupan dengan Allah SWT. Maka itu 17 kali itu adalah wajib minimal yang harus kita tegakkan siang dan malam. Tidak boleh lepas. Sedetik saja kita lepas, berarti sedetik juga kita akan hilang dari kehidupan Allah SWT. Dan kita akan hilang bisa selamanya dengan dimensi Allah SWT. Maka itu lagi-lagi kehadiran Asyadul Ruban adalah kembali kita mengembalikan pada posisi jari-jari itu, sehingga kita betul-betul berada dalam orbit yang benar. Kita berada dalam tawaf yang benar. Kita berada dalam syai yang benar. Dan kita berada dalam kitaran kehidupan dunia ini yang benar secara benar, insya Allah. Semoga dengan training ini semua kita dapat itu dan berkah Allah SWT. Dan kita mohonkan kepada Bapak Prof kita Zayadiman Gatot kiranya berkenan untuk memberikan semacam patwa barangkali, sekaligus juga nanti dapat membuka secara simbolis kegiatan kita pada petang hari ini. Semoga Allah ridho dan berkat kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Mukhtar Latif yang telah memancarkan kepada kita visi dan misi dari Asyadul Hubban. Terus terang saja ketika kita mendengarnya, saya pun merasa darah dari badan kita kembali memuncak. Insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak, dalam 2 hari sampai hari Minggu siang kita akan berada dan kita akan sama-sama menggali akan kemana dan bagaimana apa yang kita dapatkan dalam training Asyadul Hubban. Dan kami pun sangat bangga mengatakan bahwa inilah yang pertama di Indonesia. Alhamdulillah. Pak Profesor, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah. Mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa kepada Pak Profesor terutama dan juga kepada Pak Asi dari Bank Muamalat, bahwa para peserta ini jauh dari Nusantara sana, dan oleh karena itu dan sebelum mereka datang ke sini sudah terikat dalam satu kesatuan yang derap yang luar biasa. Mereka ingin membawa kawan-kawannya menuju ke tanah air. Menuju ke tanah suci. Ingin menuju ke tanah suci. Dan kalau Profesor ingin tahu, ini kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Saya akan utarakan satu kalimat dan mereka semua akan menyahutnya dengan luar biasa. Pasti bisa. Pasti bisa. Luar biasa. Itulah yang mereka senantiasa dambakan untuk menggait, untuk mengambil para peserta dan para jemaah yang akan masuk, yang akan tawaf di Ka'bah, yang akan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, dan yang akan melihat serta minum air dari Kalimantan Selatan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan sesuatu dalam kegiatan ini. Dari Kalimantan Tengah, gabung